Jadi kata kunci awal, kata kunci tadi saya katakan vitamin, mineral. Kita dapatkan itu dari mana? Dari rempah. Yang pertama. Jadi kalau Anda mulai sekarang, berkenalanlah, bersahabatlah dengan rempah. Apapun bentuknya. Dan rempah itu punya khasiat masing-masing. Contoh, bagi Anda yang mungkin sering banget mengimpus pakai ini, kayu manis, hati-hati. Sebab kayu manis ini bisa menurunkan gula darah. Kalau Anda masukin ini ke dalam air, kemudian tiba-tiba Anda minum, tidak lama kemudian keliengan, mungkin gula darahnya turun. Itu kayu manis. Ya, maka hati-hati pakai kayu manis. Kalau Anda tetap pengen goreng, saran saya, pakai minyak kelapa aja. Minyak kelapa. Minyak kelapa kan beda sama minyak sawit. Ya. Kalau memang pengen tetap goreng, tapi tidak digoreng lebih baik. Nah, masalahnya adalah ketika tadi nasinya kan sudah gulanya kan tubuh kita sudah terlalu banyak asupan kalori, kemudian dia berubah jadi lemak. Nah, sekarang masuk lagi lemak. Oke? Masuk lagi lemak. Kemudian apa lagi? Kita biasanya makannya pakai apa? Telur. Telurnya diapain? Protein kan? Protein rusak nggak digoreng? Rusak. Jadi yang dimakan apa? Kalori. Gizinya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita makan rasa. Oke? Tuh, sekarang gorengan misalkan. Gorengan pakai tepung. Kan gitu. Tepung sendiri, kebanyakan tepung yang beredar sekarang, sebagian besar adalah tepung-tepung yang punya indeks glikemik tinggi. Yang bikin gula darah cepat naik. Dan dia bikin lengket di usus. Tepung. Ketika tepungnya diapain? Digoreng, makin lengket. Dikasih sayur. Sayurnya digoreng. Rusak kan? Jadi makan apa? Makan rasa. Gitu. Jadi kalau Anda pengen bikin bakwan, bikin bala-bala, caranya begini. Cari tepung non-gluten, browsing aja lah banyak kok. Tepung non-gluten, sayurnya organik, aduk, kasih bawang putih, kasih bumbu lah segala macam, lalu di-bake, di oven. Nggak ada minyak kan? Aman. Enak. Saya sudah nyobain, enak. Kita tuh sudah, jadi gini, Anda sebagian besar kita tuh sudah terkunci dengan rasa. Ya, tadi ada yang bilang apa rasanya tuh tempe ketemu kurma, ternyata enak. Maka jangan komen negatif dulu. Ya, Anda belum nyoba nggak usah komen dulu. Ya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sampaikan ini sebagian besar sudah saya coba, makanya saya tahu. Ya, pasti enak insya Allah. Saya udah pernah makan yang bala-bala itu nggak pakai itu tuh enak. Bahkan ada satu restoran itu dia bisa bikin kerupuknya dari sorghum. Sorghum tahu ya, tepung sorghum itu dia bisa bikin dan itu di oven juga bisa dan tetap enak tanpa banyak terkuras itunya mineralnya. Baik, itu yang pertama rempah ya. Maka rempah itu sekalian kita akan nanti bahas. Rempah itu adalah kuncinya. Ya mengandung mineral yang kita butuhkan. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan rimpang. Rimpang itu begini. Yang tadi Anda minum itu. Rimpang. Kan biasa kita udah bikin tuh makanan atau lauk pauk di rumah kan pakai ini. Oke? Dan ketika Anda bikin itu katakan pindang mungkin atau gulai tanpa santan. Santan juga saran saya jangan dipanaskan. Santan kalau Anda panaskan rusak dia. Berarti sayur lodeh nggak boleh dong gini. Bukan sayurnya yang nggak boleh, kebiasaan kita yang beda sama kebiasaan orang zaman dulu. Kita orang zaman sekarang ini, sekarang habis makan, nongkrong, duduk, chat segala macam, nggak ada aktivitas fisik. Saya pernah bilang, kalau Anda pengen makan nasi Padang, silakan makan nasi Padang, nggak masalah. Orang Padang tuh dari zaman dulu makan nasi Padang. Tapi habis mereka makan nasi Padang, mereka bertani, berkebun, berladang, bawa gerobak. Kalorinya kebakar. Kita akhirnya apa? Badannya melentang-melentung kan. Gemuk di sana kemari, dulu wajahnya persegi sekarang bak rembulan.
Bulat. Ya kan? Seperti itu. Jadi bukan salah makanannya, makanya kalau sayur lodeh boleh nggak? Silakan makan sayur lodeh, tapi kalau tiap hari makan sayur lodeh, menurut saya nggak sehat. Apalagi santannya dipanaskan. Artinya yang saya mau ajak kepada ibu sekalian adalah menciptakan habit yang sehat, itu dulu yang penting. Menciptakan habit yang sehat. Dan ngerti dulu yang dimakan itu kira-kira sehat atau kurang sehat atau tidak sehat. Ya, jadi kalau sudah tahu nggak sehat, jangan dimakan. Kalau sudah tahu nggak sehat, dimakan namanya zolim. Ya, saya pesan kemarin pas ngisi di daerah Condet itu, saya bilang apalagi Anda yang bisnis kuliner. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, Bu, jangan bikin makanan yang bikin sakit orang. Kalau bikin makanan yang bikin sakit orang, dan orang itu dulunya nggak kena diabetes, gara-gara salah satu kontribusinya adalah produk kita, dosa kita. Betul nggak? Benar. Sampai habis itu ada orang yang kasih pertanyaan ke saya, "Dok, maaf, saya ini jualan kue." Kue itu isinya apa? Tepung, gula, mentega. Terus mendengar penjelasan dokter ini, dia bilang, "Saya jadi merasa bersalah. Apakah saya harus hentikan?" Saya bilang, "Tidak. Kalau itu mata pencarian Anda, jangan hentikan dulu. Tapi Anda sudah punya tanggung jawab untuk menggantinya. Harus bijak juga." Ya, sekarang banyak kok cake yang sehat, kue-kue yang sehat tanpa gula, tanpa tepung-tepung biasa, dia pakai non gluten, banyak. Ya, saya kemarin bikin kajian tablik akbar di Batam, ada 3.000-an orang hadir. Di situ kita bikin bazar sehat di sana. Bazar sehat yang di sama panitia itu difilter semua yang boleh jualan. Nggak ada tepung di sana, nggak ada tepung biasa ya, nggak ada gula, nggak ada minyak, nggak ada nasi putih. Dan itu ternyata banyak gitu loh. Dan masyarakat bisa bikin, bahkan saya baru tahu juga ada kecap dari kelapa. Bisa bikin. Bagaimana gula pasir kita ganti dengan gula singkong? Bisa. Banyak banget pilihannya. Bagaimana, saya suka pempek, jujur aja saya suka pempek. Tapi kalau saya makan pempek, sekarang biasanya kembung saya, nggak enak badan saya, karena tepung. Sekarang ternyata, ya sagu apa tepung seperti itulah, gluten gitu kan. Akhirnya mereka bikin pempek, pernah saya posting kalau salah, pempeknya tuh menggunakan tepung dari mokaf, tepung singkong. Ternyata tetap enak. Tetap enak. Rasa tetap ada. Gitu. Jadi, kalau Anda lihat postingan saya tadi, ada postingan dari seorang ibu-ibu ya, yang ibu apa, Nana Cuisine apa namanya itu ibu itu otodidak belajarnya. Dan dia sekarang betul-betul, saya katakan sebenarnya ibu sudah layak bikin catering, saya bilang kayak begini. Udah tahu ilmunya. Dari hal sederhana yang dia munculnya gara-gara apa? Gara-gara banyak masalah kesehatan di keluarganya, Bu. Akhirnya dia ganti makanan-makanannya. Ya, dia nggak pakai minyak, dia nggak pakai tepung, dia nggak pakai nasi, segala macam, diganti semua. Ya, jadi hasilnya memang luar biasa. Kalau sudah tercipta kebiasaan sehatnya, barulah boleh Anda makan yang suka-suka tadi. Tapi kalau saya pribadi memang nggak mau, memilih untuk tidak. Contoh, pernah dalam satu tempat saya ngisi acara, lalu sama panitia dikasih kue. Disuruh cicip lah saya. Kue-kue tradisional gitu kan banyak ragamnya. Saya coba cicip, kelihatannya memang menyenangkan, mengasihkan banget lihat kue tadi, warnanya, gulanya apalagi. Saya coba cicip, saya ambil sendok teh, cuil. Saya coba makan. Habis itu udah lama kemudian langsung pusing saya, kembung, gak enak badannya. Nolak badannya, udah nolak gitu kan. Lalu saya ngerti badan saya. Jadi Anda yang harus paham badan Anda. Ini kata kuncinya, ibu-ibu Anda yang harus lebih paham badan Anda dari siapapun. Tidak dokter, tidak herbalis, tidak siapapun. Anda harus lebih paham. Kalau sudah muncul keluhan tertentu pada badan Anda harus paham. Anda harus komunikasi, mintanya apa badan itu. Nah, pada case saya tadi, setelah saya ngerasakan kayak begitu, saya langsung ingat bahwa salah satu cara untuk membersihkan toksin lah ya, gula pasir yang luar biasa itu, gula pasir memang dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca, dilakukan seorang dokter Amerika, gula pasir itu kecanduannya dia 8 kali lipat daripada kokain. Gula pasir. Ya, jadi kalau Anda, ibu-ibu mungkin sudah ada kata-kata, kalau saya nggak minum teh manis, saya pusing.
Itu kalau bahasa saya, tanda kutip sudah sakau. Kau mau gula pasir. Jadi hati-hati. Kopi juga sama. Kopinya bagus, kopi bagus. Kopi bisa menekan rasa lapar. Tapi kalau minum kopinya sama gula, sebenarnya jadi masalah kopinya. Kalau gula di luar itu nggak, silakan aja. Gula aren atau madu, gula kelapa, gula singkong silakan. Saya kadang-kadang minum kopi juga, tapi kalau minum kopi bisa pakai madu. Ya, seperti itu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Karena saya ngerti badan saya bilang sama Nitya, ada yang jual sup nggak deket sini? Saya bilang. Sup tuh isikan rempah. Ya, akhirnya ketemulah mie. Nggak ada yang jual sup, yang ketemu yang jualan mie. Mie kari. Ya, karena saya nggak makan tepungnya, saya bilang sama panitianya, tolong pesenin mie, tapi isinya nanti sayur sama ayam kampung. Saya kasih sambal sedikit, habis makan itu keringatan hilang semua pusing-pusingnya. Begitu caranya memahami badan. Jadi dia minta, ya. Jadi minta sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sehat, dia minta dan sang mantan itu memanggil, maka tolak. Contoh, semua dari kita lidahnya pasti pernah tersentuh mie instan. Iya kan? Sering, bukan pernah sering. Ya. Mie instan itu atau makanan-makanan kemasan, makanan olahan yang penuh dengan aditif itu, Bu sekalian, itu sebagian besar ngasih atau membuat tubuh kita itu terlock dengan rasa itu. Terlock, terkunci. Jadi tiba-tiba ada sensasi pengen makan mie instan. Betul? Dia manggil tuh. Kembalilah padaku, kembalilah padaku. Gitu. Tinggal iman kita yang kuat menahannya.